Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, mari akan bacakan suasana asmaranya kamu untuk di sepanjang tanggal 1 hingga 7 bulan Juli 2024 ya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Aquarius dengan pasanganmu. Oke, ya. Jadi kalau Mari lihat begini, mungkin kamu itu tuh agak-agak merasa nggak karu-karuan ya menjalani hubungan sama pasanganmu ini gitu. Tapi walaupun kamu merasa ada yang salah, ada yang tidak tepat, ada yang kurang dan sebagainya, tapi kamu tuh mungkin nggak bisa menentukan apa yang terbaik untuk kalian berdua. Bingung kamu. Satu sisi barangkali kamu tuh mengerti ya bahwa kamu tuh baiknya harus keluar dari hubungan ini. Kamu harus ninggalin dia, kamu cari aja yang baru, atau mungkin kamu fase masanya sendiri dulu gitu ya. Atau mungkin ketika menjalani hubungan, kamu di situ tuh tahu, oh baiknya aku tuh menjalani hubungan begini, begitu. Tapi ternyata untuk di 1 hingga 7 Juli ini, kamu nggak tahu tuh sikap seperti apa ya. Sepantasnya dalam hubungan ini. Jadi mari lihat kamu tuh banyak bingungnya di situ. Banyak bingungnya. Satu sisi kamu ingin memperbaiki dengan dia, gitu ya. Tapi kalau dibilang mau memperbaiki dengan masih tetap mau menjalani hubungan dengan dia, gitu. Tapi untuk bisa menjalani hubungan ini dengan lebih baik lagi, nah ini tuh kamu tuh bingung. Kamu tuh nggak tahu. Mungkin kamu di situ tuh merasa powernya kamu dalam menghadapi si pasanganmu ini tuh rendah, gitu ya. Kamu itu tuh nggak bisa menunjukkan ke dia kamu senangnya kayak gimana, sukanya seperti apa, benar versimu seperti kayak gimana dengan baik. Kamu nggak bisa. Kamu entah itu takut atau kamu itu tuh kayak bisa cepat lose control, gitu ya. Jadi ketika kamu lose control, misalnya gini. Ini contoh aja. Ketika melihat dia, katakanlah ya, dia memakai uang berlebihan, katakan begitu. Kamu nggak suka dia memakai uang berlebihan ini. Kamu keberatan gitu ya. Kamu tidak setuju. Nah, untuk menunjukkan rasa keberatannya kamu tuh nggak bisa ngomong baik-baik. Kamu nggak bisa ngomong tegas, straight to the point, gitu. Kamu nggak bisa berkomunikasi dengan jelas. Tapi di situ tuh kamu kayak yang ngasih silent treatment sama dia. Kamu bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah nggak jelas. Caranya kamu ingin menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan, kamu tuh tidak mengerti. Nah, ketika kamu tidak bisa menyampaikan dengan tepat, yang ada tuh kamu makin tertekan. Masalah tetap ada dan yang kamu anggap sebagai masalah tetap ada, dan akhirnya yang kamu anggap masalah itu tuh menekan kamu secara psikologis, emosional. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayaknya kamu banyak melihat kekacauan dalam hubungan kalian ini. Di situ banyak kekacauan. Banyak yang ingin kamu tentang dari si pasanganmu ini. Ada yang ingin kamu tertibkan dalam hubungan kalian ini. But how? Itu yang kamu tidak tahu. Bagaimana ya? Gitu. Jadi saya rasa untuk di 1 hingga 7 kamu tuh kayak orang yang ngambang ya, ngejalani hubungan itu tuh ngambang.
ibaratnya tuh menjalani dengan separuh hati gitu. Kalau memang mari tangkap, bisa aja kamu tuh kabur, kamu tuh menghindar, kamu tuh menjauh. Tapi bisa secara fisik kamu jauh dari dia. Secara komunikasi oke, mungkin kamu tuh terputus dengan dia. Namun walaupun ada jarak seperti itu, kamu toh masih terkunci, terkukung di situasi yang begitu-gitu aja. Maksudnya gini, toh tidak menolong kamu ya untuk bisa menemukan tindakan yang tepat menghadapi si pasangan. Ini tuh hanya menunda untuk mengambil keputusan yang pas dalam hubungan kalian ini. Gitu ya. Secara mental dan emosional kamu masih terusik oleh relationship-nya kamu sama si pasangan. Jadi kayak yang lagi berisik ini ya. Kamu dengan dirimu sendiri ini tuh saya rasa lagi berisik. Gitu. Gimana nih ya? Gak senang hati, gak tenang pikiran. Gitu. Memang mungkin maunya kamu hubungan ini tuh berakhir saja. Ya. Tapi ketika bilang ini mau berakhir dengan pasangan, masih ada datang ragu-ragunya kamu. Belum sebuah keputusan yang sudah bulat. Nggak tahu apa pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu ya. Tapi yang jelasnya kok belum ikhlas. Walaupun kamu udah tahu, katakanlah ya, tidak lagi memperdulikan 100% relationship ini. Ganjarannya adalah, hasil yang kamu terima adalah ketenangan jiwamu. Walaupun kamu tahu. Gitu loh. Tapi masih ada di dalam dirimu, apa itu sudah tepat ya? Atau bisa gini, aduh, aku tuh belum ikhlas nih ngelepas dia nanti gitu ya. Nanti aku ngelihat dia sama cewek lain, sama cowok lain, aku tuh bisa sedih tuh nanti. Nah, jangan-jangan ada di situ ya. Seperti itu gambaran dirimu ya. Makanya kamu nanggung-nanggung ngambil sikapnya dengan dia. Gitu. Ada dualitas, kamu terjatuh dalam dualitas di sini. Kamu inginnya A, tetapi kamu nggak mau terima konsekuensi A. Kamu mau ingin A dan B tanpa konsekuensi. Nah, begitu dulu untuk saat ini dirimu ya. Sementara kalau mari tangkap pasangannya kamu sendiri, jika kamu ingin menertibkan pasanganmu seperti apa yang kamu mau, jika kamu ingin si pasanganmu ini tuh bersikap seperti apa yang kamu harapkan, saya rasa orang ini tuh di 7 sampai 7 bulan Juli kayaknya tuh masih belum mau ya. Masih belum mau ini. Pasanganmu ini tuh kalau mari tangkep memang gak mau banget ini. Katakanlah ya mengambil peran dalam hidupmu. Gak mau dia. Bulan 7 ini sampai tanggal 7 gak mau dia. Jadi kayak aku tuh bukan bagian dari kamu. Kamu tuh bukan bagian dari aku. Begitu prinsipnya. Begitu prinsipnya ya. Kalaupun dia masih ngider-ngider dalam hidupnya kamu, tapi orang ini tuh kalau mari tangkap main-main aja ini sama kamu ya. Bercanda, sok-sok iye. Ya pasanganmu. Palsu, fake ini pasanganmu. Gitu ya. Banyak bohongnya ini. Tukang drama ini pasanganmu. Aquarius, tukang drama. Gitu. Orang ini tuh, pasanganmu ini tuh pengen banyak-banyak menikmati kesenangan bagi dia, bagi diri dia sendiri. Dan saya lihat kamu hanya salah satu part dari kesenangannya dia, hanya satu bagian aja. Kamu hanya menjadi satu komponen aja dalam hidupnya, gitu ya. Kamu bukan hal yang penting dalam hidupnya, tidak.
gitu loh. Untuk beberapa sempat ini tuh ya merasa bahwa aku sudah berlaku yang terbaik untuk kamu Aquarius katanya. Tapi kamu ini tuh ya membuat kamu tidak pantas untuk diseriusin. Aku tadinya mau bertanggung jawab sama kamu, tapi kamunya itu tuh sendiri ya menunjukkan bahwa kamu tuh ndak pantas untuk dipertanggungjawabkan. Nah, begitu katanya. Aku tuh ndak betah ngelihat kamu. Ya, untuk beberapa loh ya, tidak semua. Tapi apakah dia sudah pernah melakukan berusaha, bereffort yang terbaik untuk kamu ataupun tidak pernah sama sekali. Namun intinya 1 hingga 7 kamu itu tuh kalau bisa ya hanya ada tapi tidak diakui keberadaannya. Ada tetapi tidak dihargai keberadaannya. Nah, gitu nanti caranya pasangan kamu memperlakukan kamu. Gitu. Dia ini tuh nggak mau repot-repot. Tampil sungguh-sungguh memperlakukan kamu. Nggak mau. Gitu ya. Dalam hubungan kalian ini yang ada tuh hanya kepentingan diri dia sendiri, bukan kepentingan kamu. Itu ya. Dan seseorang ini tuh saya rasa sebenarnya sih nggak mau bereffort banyak-banyaknya ini. Adapun effort-effort di awal-awal aja itu. Makin kesini, saya lihat kamu tuh sudah nothing bagi dia. Kamu tuh sudah ndak ada value-nya bagi pasanganmu ini. Gitu ya. Ndak ada nilai hubungan dengan kamu ini tuh, saya rasa itu tuh di mata dia tuh sangat tidak ada. Gitu loh. Nampaknya kalau kamu Aquarius masih mau menjalani hubungan ini tuh hanya sebatas kamu ingin melihat dia ya berlaku indah sebagaimana yang kamu harapkan. Gitu loh. Kayak aku pengen sekali gitu ya, kayak ada syarat-syarat yang kayaknya syarat-syarat itu tuh enggak penting untuk kamu ajukan, baru kamu bisa menjalani hidupmu dengan nyaman, dengan tenang, dengan pasti seperti apa yang kamu maui, gitu loh. Jadi di situ tuh ya agak-agaknya beberapa dari kaum Aquarius kamu merepotkan dirinya kamu sendiri, gitu loh. Ya, kamu menunda kebahagiaannya kamu sendiri. Kamu menunda ketenangan dirimu sendiri. Hanya gara-gara ingin melihat bahwa si pasangannya kamu ini tuh akan memperlakukan kamu dengan layak, dengan pantas, sesuai dengan tolak ukurnya kamu. Ya kalau kamu memang begitu, ya enggak ada jalan lain. Kamu harus lebih banyak menumbuhkan keberanianmu ya, kekuatanmu, menunggu menanti. Karena untuk sementara ini agaknya kecil kemungkinan ya. Kalau si pasanganmu ini tuh katakanlah ya mau ngasih kamu status yang jelas, mau menanggung-jawabi kamu, mau berbagi hidup dengan kamu, mau membangun hidup dengan kamu, kecil sekali. Mau memperlakukan kamu dengan pantas, dengan layak seperti yang kamu maui. Masih kecil sekali. Seseorang ini tuh bisa aja nih selingkuh dari kamu. Gitu ya. Berbuat ya gimana? Misalnya ya, dia sebenarnya harus bertanggung jawab untuk finansial dalam rumah tangga. Katakanlah kalau ini hubungannya rumah tangga. Tapi kamu tuh nggak akan dapat itu biaya finansial dari dia. Gitu. Kalaupun dia dapat, kalaupun dia memberikan kamu biaya finansial, ya, sesuatu dalam bentuk kebendaan, itu tuh hanya kayak dia lagi membayar kamu ya, membayar kamu karena kamu itu tuh sudah melakukan ini dan itu untuk dia. Hanya itu aja. Jadi seseorang ini tuh masih
mau memang memberikan ke kamu, tapi hanya sesuai sepantas rate rendah. Nah, gitu mari lihat. Kalau kamu ingin si pasanganmu ini menanggung jawab kamu lahir dan batin, tidak ya. Kalau kamu ingin si pasanganmu ini ingin mau membangun hubungan long term, jangka panjang dengan kamu, saya rasa masih belum mau dianya. Masih belum mau. Gitu ya. Beberapa ini tuh hanya seperti transaksional. Dia sedang membeli waktumu. Dia hanya sedang membeli tenagamu. Dia hanya sedang membeli apa yang kamu berikan ke dia, apa yang dia nikmati dari kamu. Paling-paling hanya di situ. Gitu ya. Untuk menilai kamu lebih, pasanganmu ini tuh tidak mau. Ya, itu pun kalau ada loh uang-uang atau sesuatu tindakan baik yang dia lakukan ke kamu. Gitu ya. Kalau kamu mau melihat dia memberikan sesuatu ke kamu bukan karena apa yang sudah kamu lakukan ke dia, tapi kemurahan hatinya ke kamu. Ekspresi dari menghormati dirimu, menghargai dirimu sebagai manusia. Saya rasa hal itu tuh belum lagi terjadi untuk sampai tanggal 7 bulan 7. Gitu ya. Masih belum. Kalau bisa orang ini tuh pengen menghindar dari kamu. Kalau bisa. Ya. Kalau bisa pasangannya kamu itu tuh ingin kamu tuh jangan rewel, jangan bawel, nuntut hal ini, hal itu dan sebagainya macam ya dari dia. Gitu. Ya. Sana. Jadi kalau mari lihat kamu itu tuh ya kalau dianalogikan ya, maaf ya. Kamu itu tuh hanya kayak model tisu. Tisu ada manfaatnya tetapi juga bisa dibuang, bisa digantikan dengan cepat. Gitu loh. Ya, memang tisu ini tuh ada manfaatnya untuk dipakai kemudian dibuang. Udah. Saya rasa lebih condong ya ke arah sana cara penilaian pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Ada egoisnya ini, ada narsisnya ini pasangan kamu ini. Gitu ya. Narsistik ini pasangannya kamu. Gitu. Kalau bisa memberikan sedikit, mengambil yang banyak. Begitu dia. Oke? Baik, dalam bacaan hadir energi dari Taurus, Leo, Virgo, kemudian ada energi dari Sagittarius di sana. Berikut ada energi dari Cancer, hadir energi dari Pisces. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.